Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen yang terhormat, yang sangat saya hormati, dan selamat siang juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang mungkin nanti akan menonton video presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Karsi, saya dengan NIM 2402010101119. Saya dari kelas MJ401, Prodi PJJ Manajemen, Universitas Siber Asia. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil kajian saya untuk mata kuliah perekonomian Indonesia dengan judul yang saya pilih, Kondisi Kemiskinan dan Pengangguran di Era Digital, Kajian Analitis Dinamika Perekonomian Indonesia. Pemaparan akan berlangsung sekitar 15 menit. Mari kita mulai dengan latar belakang. Kajian ini berangkat dari 3 teori utama. Yang pertama adalah dual ekonomi dari Lewis yang menjelaskan dualisme sektor modern dan informal. Yang kedua, creative destruction dari Schumpeter, di mana teknologi digital menghancurkan pekerjaan lama dan menciptakan yang baru. Masalahnya, pada kecepatan adaptasi SDM. Ketiga, pembangunan sebagai kebebasan dari Amartya Sen. Kemiskinan bukan sekedar pendapatan, tetapi deprivasi kapabilitas. Faktanya tingkat kemiskinan kita masih 8,25% atau 23,36 juta jiwa dengan pengangguran muda sebanyak 16,89% dan 59,1% pekerja berada di sektor informal. Pesan kuncinya, ekonomi digital tumbuh pesat namun manfaatnya belum merata. Oke, slide selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana kondisi kemiskinan dan pengangguran di era di era transformasi digital tahun 2024 ke 2025. Yang kedua, sejauh mana digitalisasi benar-benar menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, seberapa efektif kebijakan perlindungan sosial pemerintah dalam menjawab tantangan ini. Lingkup kajian menggunakan data BPS dan lembaga resmi periode 2020-2025, didukung dengan studi literatur. Baik, slide yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Secara umum, kajian ini bertujuan menyusun peta komprehensif tentang kemiskinan dan pengangguran di era digital. Secara khusus ada 3. Pertama, memetakan tren 2020 ke 2025. Kedua, menganalisis dampak transformasi digital pada ketenaga kerjaan, khususnya ekonomi gig dan UMKM. Ketiga, mengevaluasi kebijakan yang ada dan merumuskan rekomendasi strategis. Mari kita masuk ke datanya. Data kemiskinan Indonesia. Baik, data BPS September 2025 menunjukkan 4 angka kunci. Tingkat kemiskinan 8,25%, terendah dalam 2 dekade terakhir. Jumlah absolut 23,36 juta jiwa, kurang lebih setara populasi Australia. Rasio Gini 0,375 berada di kategori ketimpangan sedang. Garis kemiskinan sejumlah Rp641.000 per bulan, naik ke 7,76% per tahun. Pesannya, presentase membaik, tetapi tekanan biaya hidup terus naik, sehingga ambang menjadi tidak miskin pun ikut bergeser. Baik, tren kemiskinan 2020 ke 2025.
Jika kita lihat trennya kemiskinan memuncak pada tahun 2020 di 10 sampai 19% akibat pandemi. Lalu turun bertahap ke 8,25% pada tahun 2025. Namun perlu dicatat, laju penurunan ini melambat, artinya kita mulai mendekati kemiskinan struktural atau kronis yang lebih sulit dientaskan. Disparitas antar wilayah juga tajam. Papua masih 18,22%, sementara Kalimantan hanya 5,02%. Selanjutnya, mari kita lihat sisi pengangguran. Analisis tingkat pengangguran terbuka. Nasional. Analisis tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan Skernas November tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka nasional 4,74% atau setara 7,46 juta jiwa. Yang menarik TPT perkotaan 5,65%, jauh di atas perdesaan yang 3,31%, sejalan dengan teori disguise unemployment dari Lewis, di mana sektor pertanian menyerap tenaga kerja secara informal. Upah rata-rata buruh sebesar 3,33 juta rupiah hanya tumbuh 1,94%, lebih rendah dari laju inflasi. Artinya daya beli pekerja stagnan. Sekarang kita masuk ke kelompok paling rentan. Next. What's happening to my next slide? Oke, next. Fenomena pengangguran muda. Inilah titik paling kritis. TPT usia 15 sampai 24 tahun mencapai 16,89%, 3 kali lipat rata-rata nasional, bahkan 53,64% dari total pengangguran berasal dari kelompok usia muda. Posisi kita tertinggal dari Vietnam, Filipina, maupun Thailand. Yang lebih ironis, lulusan SMK justru punya TPT tertinggi, terbesar, sebesar 8,63%, indikasi nyata adanya skill mismatch, indikasi nyata adanya skill mismatch antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Bila tidak diatasi, kita berisiko terjebak dalam fenomena getting old before getting rich, menua sebelum sempat sejahtera. Lalu di mana posisi ekonomi digital? Baik, slide selanjutnya. Transformasi digital dan ekonomi gig. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Terbesar di Asia Tenggara, pengguna internet 221 juta jiwa atau 79,5% populasi. Tenaga kerja gig mencapai 24 juta orang dan menyumbang 91,7 triliun rupiah ke PDB. Namun mayoritas tanpa jaminan sosial dan dengan pendapatan fluktuatif yang mencolok namun mayoritas tanpa jaminan sosial dan dengan pendapatan fluktuatif yang mencolok 84,1 juta atau 59,1% pekerja masih informal.
Inilah yang saya sebut paradoks digital. Ekonomi tumbuh, tapi informalitas justru kian dalam. Motor utama yang menjembatani ini adalah UMKM. Baik, slide yang ke-10. Peran UMKM dalam transformasi digital. UMKM adalah tulang punggung ekonomi. 65 juta unit, 61% PDB, dan menyerap 97% tenaga kerja, namun baru 24 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Hambatannya nyata, 80% pelakunya berpendidikan SMA ke bawah dan 67% masih informal sehingga sulit mengakses kredit formal. Pemerintah merespon dengan program UMKM, Go Digital, dan Kur Digital bersubsidi. Selanjutnya kita lihat sisi perlindungan sosialnya. Kebijakan perlindungan sosial pemerintah. APBN tahun 2026 mengalokasikan dana sebesar 508,2 triliun rupiah untuk perlindungan sosial dengan 5 program utama. PKH sebesar 27,7 triliun rupiah, bantuan tunai bersyarat BPNT sebesar 43,8 triliun rupiah, bantuan pangan non tunai pekerja sebesar 41,05 triliun rupiah sudah menjangkau 18,9 juta peserta. Kur sebesar 36,5 triliun rupiah untuk usaha mikro dan BPJS Kesehatan sebesar 69 triliun rupiah menanggung iuran 96,8 juta penerima. Tantangan utamanya adalah dua. Tantangan utamanya ada dua, ketepatan sasaran dan keberlanjutan fiskal. Mari kita rangkum tantangan dan peluangnya. Tantangan dan peluang. Tantangannya antara lain ancaman lost generation dari pengangguran muda, kesenjangan digital antara Jawa dan luar Jawa, perkara pekerja informal yang belum terlindungi, serta disparitas wilayah yang tajam. Di sisi lain, peluangnya juga besar. Ekonomi digital sebesar 130 miliar dolar, 24 juta UMKM yang sudah terdigitalisasi, pekerja yang menjangkau 18,9 juta orang. Ditambah bonus demografi eh, pada tahun 2025 ke 2030 dan ekosistem gig 24 juta pekerja. Kuncinya satu, kebijakan harus tepat sasaran. Slide ke-13, kesimpulan dan rekomendasi. 3 kesimpulan utama. Yang pertama, kemiskinan memang turun ke 8,25%, tetapi penurunannya tidak merata. Yang kedua, pengangguran muda merupakan masalah struktural yang resisten. Yang ketiga, transformasi digital adalah paradoks, membuka peluang sekaligus memperdalam informalitas. 5 rekomendasi saya. Yang pertama, pelatihan keterampilan digital untuk pemuda. Yang kedua, perluasan perlindungan sosial bagi pekerja informal dan gig. Yang ketiga, akselerasi digitalisasi UMKM lewat pendampingan dan akses kredit. Keempat, pemerintah infrastruktur digital keluar Jawa. Dan kelima, reformasi kurikulum vokasi agar selaras kebutuhan industri. Slide selanjutnya, daftar referensi. Seluruh data dan analisis dalam kajian ini bersumber dari lembaga resmi PPS, Kemenku, World Bank, IMF, dan ILO, dilengkapi dengan jurnal akademik terkini. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas setiap angka yang saya sampaikan. Slide ke-15. Demikian pemaparan saya. Pesan utama yang ingin saya tinggalkan, pertumbuhan digital tidak otomatis bersifat inklusif. Tanpa kebijakan yang tepat sasaran,
Paradok di digital akan semakin dalam dan kemiskinan struktural akan semakin sulit dientaskan. Saya membuka ruang diskusi dan tanya jawab. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak.